Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari kemarin saya sudah menyampaikan kepada Anda bagaimana cara perusahaan Anda memiliki competitive advantage. Nomor satu yang telah saya bahas hari kemarin adalah bagaimana Anda dan tim Anda mampu menciptakan dan mengembangkan value proposition atau proposisi nilai perusahaan Anda yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan dan lebih baik dari kompetitor. Ada uniqueness, ada diferensiasi. Nah, saya sudah jelaskan dengan detail apa yang harus dilakukan. Hari ini, langkah kedua yang harus Anda lakukan setelah Anda memiliki value proposition perusahaan Anda harus mampu berinovasi di dalam pekerjaan Anda dan mampu meningkatkan kinerja di tempat kerja. Saya ulangi lagi. Anda harus mampu berinovasi di tempat kerja dan mampu meningkatkan kinerja di tempat kerja saat ini. Oleh sebab itu, sahabat, saran saya Anda harus menginvestasikan dalam riset dan pengembangan untuk menciptakan penawaran yang unik, yang beda, atau menyempurnakan produk-produk Anda atau layanan-layanan perusahaan Anda yang memiliki uniqueness dan diferensiasi. Karena itu nanti yang membedakan pelanggan memilih produk Anda, karena produk Anda mampu menjawab kebutuhan pelanggan dan mampu membuat pelanggan untung dalam bisnisnya. Nah, untuk berinovasi dan meningkatkan kinerja di tempat kerja, apa yang harus dilakukan? Nomor satu adalah Anda harus menciptakan di dalam ekosistem organisasi Anda pola pikir yang berkembang. Pola pikir yang berkembang. Itu yang nomor satu. Jadi, saya berpendapat untuk merubah pola pikir yang berkembang hanya satu, dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu satu-satunya cara untuk merubah pola pikir seseorang. Oleh sebab itu, investasikan people development program di dalam ekosistem organisasi Anda supaya pola pikir anggota-anggota tim Anda berkembang. Itu nomor satu. Nomor dua adalah identifikasi peluang dan proses baru atau yang lebih baik prosesnya, sistemnya. Itu nomor dua. Nomor tiga adalah Anda harus mampu membina, menciptakan budaya learning organization, pembelajaran sambil berjalan dan berkolaborasi yang berkelanjutan. Jadi Anda harus di dalam ekosistem itu ciptakanlah learning organization. Di dalam learning organization itu dibikin sederhana saja. Hanya dua hal memulainya. Tanya kepada anggota tim Anda, kalau berhasil itu kenapa? Tolong dicatat. Apa yang dilakukan? Kalau gagal itu kenapa? Tolong dicatat apa yang dilakukan. Dari pembelajaran berhasil dan tidak berhasil akan menciptakan ilmu tersendiri yang saya sebut learning organization untuk meningkatkan kemampuan seseorang. Nah, dari learning organization kenapa berhasil, kenapa tidak berhasil, ini nanti coba dianalisa, disaringkan kepada anggota tim, didiskusikan kepada, sehingga
Anggota tim mendapatkan insight. Kalau saya mau berhasil itu langkahnya 1, 2, 3, 4. Kalau saya tidak berhasil itu langkahnya 1, 2. Ini yang dihindari. Ini adalah bina budaya pembelajaran dan kolaborasi yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, sebetulnya strategi kuncinya adalah mendorong karyawan atau anggota tim untuk berbagi ide. Berbagi ide. Yang kedua adalah menyediakan sumber daya dan waktu untuk kreativitas. Berikanlah kelonggaran untuk berkreativitas. Kemudian menerapkan siklus umpan balik. Setelah mereka berkreativitas, umpan baliknya diberikan. Tadi kalau berhasil kenapa, kalau tidak berhasil kenapa. Ini menjadi pembelajaran yang terus menerus. Serta mengakui dan menghargai kontribusi dari inovasi yang dia lakukan. Kasih penghargaan. Kemudian pendekatan produktif ini dapat menghasilkan peningkatan efisiensi, ya, peningkatan produk yang lebih baik, peningkatan keterlibatan anggota tim lebih baik, dan keunggulan kompetitif yang kuat agar perusahaan memiliki competitive advantage. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa Anda bisa mendapatkan insight, terutama anggota Gakslab Indonesia, dari bagaimana berinovasi dan meningkatkan kinerja di tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.